Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Irma dalam acara Bincang Edukasi. Dalam waktu 30 menit ke depan kita akan membahas tentang prestasi dan keunggulan SMP Negeri 1 Kota Tegal bersama 3 narasumber kita. Baik Bapak, selamat siang. Selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya bisa perkenalan dulu mulai dari Bapaknya. Oke, terima kasih. Kebetulan saya di SMP 1 diberi mandat untuk mengampu di Waka Sarana Prasarana. Kebetulan saya mengampu sejak 2009. Oke, berarti udah lama ya Pak? Udah cukup lama. Baik. Kalau boleh tahu namanya siapa? Dan nama saya Andi Gundiawan. Kebetulan saya sarjana komputer. Itu aja kayaknya. Oke, baik. Kalau Bapaknya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang Kustantono. Kebetulan kami diberi tugas tambahan sebagai waka kurikulum. Oke. Saya bergabung dengan SMP 1 itu bulan Oktober tahun 2012. Oh, sudah cukup lama ya Pak? Ya, kemudian bidang saya itu matematika. Oke. Ya, dan sampai saat ini juga Masih? alhamdulillah bisa melanjutkan ke S2. Oke. Itu Gitu S2-nya prodinya apa Pak? Manajemen pendidikan. Oke. Baik, untuk Bapaknya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin di antara 3 yang ada di sini, saya yang paling lama ya. Oke, paling lama. Paling lama. Sebenarnya saya perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Oke. Kalau yang lain sudah S2, saya cukup S1. Kalau S2 barangkali flu, saya tidak kuat dengan S. Betul. Bergabung di SMP 1 sejak 2002, ya mungkin sudah 22,5 tahun di sana. Mengampu mata pelajaran IPS, walaupun mungkin tidak sesuai dengan SIM saya. SIM saya tuh pendidikan akuntansi. Oh, tapi ngajarnya IPS. Oke. Yes, ya. Kebetulan sekarang diberi jabatan tambahan sebagai waka kesiswaan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sama. Boleh diceritakan nih Pak, profil SMP Negeri 1 Kota Tegal? Nah, ya. Monggo Pak Andi. Sepengetahuan saya, SMP 1 Tegal itu sebagai salah satu sekolah tertua di Kota Tegal. Karena berdiri pertama SMP 1 ya Pak? Iya. Itu diawali dari Mulo, namanya Mulo ya. Kemudian berkembang selanjutnya adalah SMP Negeri Tegal. Kemudian pecah menjadi 2. Satu SMP 1 Tegal dan SMP 2 Tegal ya Pak Bu ya. Oke. Kemudian setelah SMP 1 status berikutnya adalah sekolah imersi kalau nggak salah. Imersi, setelah imersi tahap berikutnya adalah menjadi sekolah rujukan atau RSBI ya. Nah, sampai sekarang statusnya adalah sebagai sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Tegal ya. Kemudian banyak sekali keunggulan yang terdapat di SMP 1 ya, khususnya yang berhubungan dengan sekolah penggerak. Kita untuk siswanya ini sangat beragam sekali ya. Dari seluruh siswa yang ada hampir secara keseluruhan semua agama kita tampung ya. Atau dari anak-anak siswa itu ada yang agama Islam, Kristen dan seterusnya, bahkan ada 5 agama yang sudah masuk di Islam. Oke, berarti nggak dominan satu agama doang ya? Islam, dan semuanya juga difasilitasi ya. Kemudian selain itu juga SMP 1 sebagai SMP inklusif ya Pak. Iya. Ya, artinya siswa yang
berkebutuhan khusus itu pun kita fasilitasi di situ. Oh, dikhususkan Iya, ya? Oke, artinya baik. yang itu ya ada beberapa siswa yang memang saat sekarang juga masih aktif. Mungkin dari sekian banyak barangkali Pak Abe banyak tambahnya berhubungan dengan prestasi siswa Pak Abe. Ya. Prestasi siswa kebetulan beliau di bidang kesiswaan ya, tentang prestasi siswa apa sekali. Mungkin Pak Abe bisa menambahkan Oke. barangkali. Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang prestasi-prestasi siswa? Ya. Untuk prestasi ini, Nggih. Prestasi. sebenarnya selain prestasi siswa juga ada prestasi guru dan prestasi sekolah. Untuk Oke. prestasi siswa, ngapunten ini bukan berarti menyombongkan, Nggih, Pak. tapi memang kami sampaikan berdasarkan fakta yang ada. Ini kalau merujuk 3 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, alhamdulillah beberapa ajang lomba yang bisa diikuti oleh siswa, jadi rata-rata bisa memperoleh kejuaraan. Oke. Ini yang terakhir bicara tahun 2024, ini yang terbaru ini pada ajang MAPSI. MAPSI itu lomba mata pelajaran agama Islam ya. Oke. Itu kita mewakilkan beberapa cabang yang alhamdulillah bisa memperoleh kejuaraan, di antaranya juara 1 tartil, kemudian putra maupun putri ini. Kemudian ada kaligrafi juga, kita juga memperoleh juara. Selain ajang MAPSI, yang terakhir ada FTPI. FTPI itu adalah festival dan kaitannya lomba, terutama untuk bahasa ibu atau bahasa sehari-hari di suatu wilayah. Oke. Ada lomba mocopat, ada lomba mendongeng, ada lomba menulis aksara Jawa dan sebagainya. Alhamdulillah juga anak kita yang memperoleh kejuaraan dan yang nanti dilanjutkan ke tingkat provinsi. Oke. Selain FTPI ada lomba pekan seni. Pekan seni terakhir bulan kemarin juga kita memperoleh beberapa kejuaraan. Alhamdulillah juga anak kita ada yang juara 1, juara 2 dan juara 3. Untuk lomba secara secara umum ini memang kita ada istilah tradisi juara. Oke. Artinya setiap kali ajang kita tidak membawa pulangnya tidak membawa tangan kosong, tapi ada hasil ya? dan juara yang diperoleh oleh anak-anak kita. Oke. Itu sekian sudah sekian tahun kita lewat. Selain prestasi siswa, ada juga prestasi guru juga. Itu gimana tuh Pak? Itu terakhir pemilihan guru prestasi Korea. itu ya, guru prestasi di tingkat kota yang dipilih berdasarkan perwakilan dari tiap sekolah untuk guru tertentu. Tentunya ya guru yang memiliki kompetensi yang mungkin lebih dari yang lain. Iya, Lebih dari yang lain. Terakhir ini di tingkat nasional kita mewakilkan satu guru IPA untuk mewakili tidak hanya mewakili sekolah tapi mewakili kota juga, dari 25 guru terpilih se-Indonesia. Nah, diantaranya adalah dari SMA 1. Oke, berarti Nanti ada dikirim ke Korea untuk mengikuti pendidikan yang kaitan dengan robotik itu ya Pak ya, yang berkaitan Media dengan pembelajaran. media pembelajaran. Oke. Minggu depan akan berangkat ke Korea selama 1 minggu. 1 minggu. Oke, baik. Dan itu seleksinya lumayan ketat karena dipilih dari seluruh guru-guru yang di Indonesia itu dan hanya 25 guru saja. Oh, berarti dari sekian banyaknya guru di Indonesia hanya ada 20 guru yang Iya, 25 guru yang dipilih. dipilih ya. mewakili. Oke, baik. Lumayan banyak juga ini ya Pak prestasinya ya Betul. Pak. Dan yang terbaru kemarin pada saat ada semarak 17-an,
Alhamdulillah lagi-lagi SMP 1 sebagai juara 1 dalam lomba Semarak 17-an. Jadi sudah 3 tahun berturut-turut memperoleh predikat juara 1. Oke. Itu kaitan dengan prestasi. Oke. Baik, untuk alamatnya sendiri itu ada di jalan mana nih Pak? Alamat SMP Negeri 1 Kota Tegal. Iya. Perjalanan sejarah SMP 1 yang sekarang beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 32. Tapi dulu namanya bukan Jalan Tentara Pelajar, namanya Jalan Lawu. Oke. Ya, Jalan Lawu karena ada awas itu ada sejarah ya. Iya. Di sebelah selatan SMP 1 ada markas Tentara Pelajar. Nah, maka ketika alumninya memiliki ide untuk menamakan Jalan Tentara Pelajar, tahun 1988 diubah menjadi Jalan Tentara Pelajar. Oke. Nah, kita dapat nomor 32. Itu tepatnya berada di samping mana tuh Pak? Oh, sebagai patokan sebelah selatan berarti SMA 1. Oke. Nah, kemudian sebelah utaranya ada apa namanya gedung Biro. Oh, sekarang terkenal dengan Lawang 1 atau berapa ya? Lawang 100. Yang dekatnya dalam Pancasila itu. Oke, ya baik. Sekali. Baik Bapak, terima kasih. Nah, itu tadi beberapa obrolan yang telah kita bahas. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan membahas lebih jauh lagi tentang prestasi dan keunggulan SMP Negeri 1 Kota Tegal. Dan tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Irma. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang prestasi dan keunggulan SMP Negeri 1 Kota Tegal. Baik Bapak, langsung aja nih, dari tahun ke tahun perkembangan siswa itu gimana tuh? Meningkatnya siswa itu berapa persen? Oh, ya, terima kasih. Jadi untuk animo masuk ke SMP 1 ya, khususnya untuk siswa baru, setiap tahun itu selalu meningkat. Oke. Bahkan setiap tahun kita boleh dikatakan menolak calon peserta didik itu prosentasenya hampir sama dengan yang masuk. Artinya misalkan kita yang masuk katalah setiap periodenya 256 ya. Yang tersisi pun biasanya kita 200 itu yang sama. Oh, berarti sehingga bisa kami simpulkan sekarang trennya untuk SMP 1 ini sudah menjadi pilihan utama di Kota Tegal untuk atau belajar di tingkatan SMP. Oke, favorit ya? Iya, boleh. Kan kalau favorit karena sekarang nggak ada sekolah favorit ya. Oh iya. Iya, jadinya jadi pilihan utama lah karena memang di dalamnya prestasinya setiap tahun juga tak pernah luput dari prestasi dari semua kegiatan yang ada ya. Kemudian juga prestasi sekolah juga banyak juga. Mungkin nanti teman saya juga akan menyampaikan tentang prestasi sekolah ya, ataupun tentang kurikulumnya ya, karena kita juga memiliki keunggulan kurikulum dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Oke, dari tahun ke tahun itu meningkatnya berapa persen tuh Pak? Kalau secara prosentase ya hampir 100%. Oh, ya. Berarti banyak ya? Iya, banyak. Bukan banyak lagi, sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Kadang-kadang ya kalau kita pas kegiatan PPDB itu banyak sekali suka dukanya ya. Ada yang orang tua karena siswanya nggak bisa masuk, anaknya nangis di situ minta diterima, tapi karena memang prosedurnya dan kapasitasnya sudah kita sesuaikan ataupun sesuai dengan juknis ya, dengan sangat terpaksa kita tidak bisa menerima anak tersebut. Gitu. Kemudian untuk kegiatan PPDB sendiri kan juga kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, walaupun juknis ada ya, nanti secara garis besar Pak Bambang sendiri akan menyampaikan karena beliau yang membidangi di PPDB tersebut.
Oke, baik. Untuk Pak Bambang, untuk syarat bisa masuk ke SMP Negeri 1 Kota Tegal itu syaratnya apa aja nih Pak? Ya syaratnya harus lulus dulu, lulus SD. Ya lulus SD, pasti itu ya Pak. Pasti. Terus yang kedua, yang penting minat. Maksudnya minat itu dia totalitas ingin masuk ke SMP. Bener-bener masuk, betul. pengen belajar gitu ya? Nah, itu memang saat-saat itu saat-saat menyedihkan, ya itu juga senang. Senangnya yang daftar banyak, sedihnya yang tidak diterima banyak. Yang jelas pokoknya di SMP 1 PWB sesuai dengan juknis dari Pemkot. Ya. Jadi untuk ada terbagi menjadi 4 bagian ya, zonasi, afirmasi, kemudian perpindahan orang tua atau PTO, yang terakhir prestasi, di mana bagian-bagian itu berbeda. Kalau zonasi sekitar wilayah 60%, Ya. 60%, afirmasi 15%, kemudian PTO atau perpindahan orang tua itu hanya 5%, dan yang terakhir 20% itu prestasi. Nah ini banyak yang tidak diterimanya di jalur prestasi karena yang daftar misalnya 4 kelas, yang diterima hanya 1 kelas, sekitar 48 siswa itu yang diterima. Ada yang mendaftar sampai 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Makanya tadi dari Pak Andi menyampaikan naikannya 100% lebih itu memang benar. Dulu memang yang masuk SMP 1 itu yang ditolak sedikit dulu waktu diterapkan sistem zonasi ya. Tapi sekarang setelah melihat prestasinya yang sekarang meningkat, terus juga di sana juga banyak siswa yang betah di sekolah, mungkin bisa buka informasi ke yang lain. Jadi tahun kemarin luar biasa yang mendaftar itu. Akhirnya tadi betul dikatakan sampai anaknya nangis nggak mau sekolah, ini di situ juga ada. Tapi kita mau bagaimana lagi, untuk aturan ya tetap kita terapkan. Jadi ya itu sekilas dari SMP 1 seperti itu. Jadi setiap tahun pendaftar meningkat dan sekarang sudah menjadi idola karena saya wawancara dengan salah satu siswa, kenapa kok tertarik di SMP 1, ada apa? Karena sekolahnya bersih katanya. Kedua, toiletnya kayak di hotel. Ketiga, wifi-nya lancar, segala penjuru bisa mengakses. Terus keduanya ada outdoornya, kelas outdoor di paling belakang itu untuk tempat kegiatan luar, kegiatan ekstrakurikuler, ada nari, ada karate, ada gending, dan sebagainya. Itu yang lebih penting itu adalah ekskulnya paling banyak, ada sekitar 20 ekskul. Oh banyak juga ya Pak? Maka itu yang mungkin daya tarik. Betul. Seperti itu. Dan juga bisa juga di situ juga turun temurun, misalnya bapaknya ibunya alumni SMP 1, anaknya ikut-ikutan. Oh iya. Jadi sekarang sedang jadi idola, bukan sekolah favorit tapi sekolah idola digandrungi oleh siswa sekarang. Itu sekilas ibunya dari situ untuk masalah politik ini. Itu Pak, tadi kan ada kurang lebih 20 ekstrakurikuler. Itu apa aja tuh Pak? Banyak banget. Banyak. Ya ada yang berbasic olahraga, ada yang basic agama, ada yang basic katakanlah budaya ya, seni, ada juga yang berbasic ilmu pengetahuan. Kayak misalkan ada ekskul OSN, Olimpiade Sains Nasional, itu juga dibagi-bagi, ada OSN Matematika, ada OSN IPA, ada OSN IPS. Jadi udah banyak. Masing-masing ekskul itu ya ada peminatnya gitu. Betul. Nah, memang untuk tren sekarang ekskul yang berbasic olahraga menjadi yang paling unggul ya. Karena mungkin anak-anak lebih menyukai hal-hal yang bersifat kinestetik lah, gerakan-gerakan dan sebagainya. Itu merupakan yang mungkin keunggulan dari SMP 1 di bidang non akademik gitu.
tadi basic budaya ya. Iya. Itu contohnya apa, Pak? Sebenarnya kita kan apa ya, saya masih di lingkungan Jawa ya. Nah, kita juga ada karawitan, gending, gitu. Kemudian tarinya tari tradisional. Oke. Yang temporer ada nanti kayak misalkan mocopat, kemudian mungkin apa ya, geburitan dan sebagainya. Itu juga dikembangkan di SMP 1. Oke, baik. Oh ya Pak, untuk visi misinya sendiri di SMP Negeri 1 Kota Tegal itu gimana Pak? Oh, Pak Bambang. Beliau yang boleh. bagian kurikulum biasanya ada visi misi. Oke, paham lah. Iya, paham. Boleh diceritakan Pak Babang? Visi misi ya. Iya. Intinya di visi misi itu anak itu dikenalkan tentang karakter ya. Karakter, terus aktivitas terhadap teknologi ya Pak. Yang jelas visi misi itu sebagai apa ya, sebagai arah dari apa yang akan kita laksanakan terhadap Kembangkan. anak didik kita, Titik. supaya dibentuk siswa yang unggul dalam karakter, kemudian yang jelas beriman ya. Oke, betul. Pinter di teknologi, terutama IT tentang komputer ya, dan juga lingkungan. Kaitannya dengan sekolah kita sedang menerapkan arti nyata di sana, jadi diharapkan siswa itu juga mencintai lingkungan, juga mencintai kebersihan dan yang lainnya, yang penting yang mendukung sekolah itu menjadi bersih, sehat. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ada pesan buat para calon peserta didik yang mau daftar di SMP Negeri 1 Kota Tegal. Bisa disampaikan Bapak? Pak Bambang, sebagai ketua PDP kemarin. Baik, untuk calon siswa-siswi SMP Negeri 1, jangan ragu masuk ke SMP 1. Dijamin di sana jelas mesti buka. Karena apa? Di sana memang sekolah yang berbasis siswa. Jadi semua yang dibutuhkan siswa insya Allah terpenuhi di sana. Karena pembelajarannya juga berbasis siswa. Oke. Dan juga terutama dalam kurikulum itu ada pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang dimana pembelajaran itu dititik beratkan pada masing-masing kemampuan siswa. Jadi di sana dibuat siswa senyaman mungkin dalam belajar di SMP. Oke. Jadi tentang buku-bukunya insya Allah lengkap, perpustakaannya juga sudah oke. Dan siswa yang betah masuk sana karena memang bukunya lengkap, lokasinya juga suasananya Nyaman. dingin, pokoknya nyaman untuk belajar. Oke. Jadi jangan ragu, silakan masuk ke SMP 1 dengan hati yang mantap, jangan bimbang gitu. Oh iya Pak, nih hampir lompat nih. Untuk kegiatan KBM di SMP Negeri 1 Kota Tegal itu gimana Pak? Mungkin dari siswa datang sampai siswa pulang itu apa hanya belajar terus atau diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lain? Jadi gini, mulai siswa berangkat masuk gerbang, Iya. sudah disambut oleh Bapak Ibu Guru. Oke. Di sana Salam sapa. sosialis apa ya, membudayakan 5S. Kemudian KBM dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 13.45. Oke. Diawali dengan tadarus sekitar 15 menit, itu bagi yang non muslim ya, tempatnya sendiri. Juga ada yang membimbing, yaitu guru agama Islam. Oke. Nah, yang Islam tetap tadarus dipandu dari ruang operator. Jadi di dalam kelas sudah tersedia masing-masing sistem untuk bisa tadarus bersama-sama. Oke. Kemudian setelah tadarus, kalau hari Senin upacara ya Pak? Iya. Upacara dilaksanakan 2 minggu sekali. Oke. Nah, minggu pertama upacara, minggu kedua diisi dengan pembinaan dari masing-masing wali kelas. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis
jam pertama sekitar 20 menit diisi dengan kegiatan literasi numerasi Oke. dengan istilahnya PNI PNI, ya. atau program Siluna. Siluna. Yaitu di situ siswa dilatih untuk menganalisis soal, mengerjakan soal yang berkaitan dengan numerasi dan literasi. Jadi Oke. nanti dalam mengerjakan asesmen yang berbasis AKM, siswa itu tidak merasa kaget karena sudah terbiasa mengerjakan itu. Baru jam kedua dan seterusnya dilanjutkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Oke. Terus juga ada tadarus siang. Setelah istirahat kedua ada tadarus siang. Itu jam berapa tuh Pak? Jam 12 12.15. Oke. Nah itu khusus untuk surat-suratnya, surat-surat yang pendek yang ada di juz amma. Oke. Nah, nanti target dari sekolah lulus dari situ sudah Menguasai sudah bisa ya? satu juz amma surat-surat pendek itu. Oke. Itu targetnya dari sekolah seperti itu. Kalau pagi itu Tadarus ya? harus dan asmaul husna. Iya, alhamdulillah. Baik Bapak, terima Ada yang ketinggalan tadi Oh, yang apa, Pak? belum disebutkan Pak Bambang. Itu kan kebiasaan kita jam 11 itu ada prosegar. Oh, iya. gimana Ya, tuh Pak? jadi intinya pas jam 11 itu anak refreshing sebentar ya dalam bentuk olahraga kecil di kelas ya. Intinya untuk penyegaran itu. Oh, Nah, jika anak tidak jenuh dan ngantuk dan sebagainya, karena jam 11 kan masa-masa anak ngantuk, iya anak masa-masa capek, gitu. pengen tidur banget. Iya itu kan itu nanti ada kegiatan yang kita sebut dengan nama prosegar. Oke, Jadi, itu dipandu sama guru itu atau? dipandu dari Siswa. sentral, kemudian biasanya sebagai role modelnya anak yang sudah bisa gerakan-gerakan prosegar itu teman-temannya mengikuti. Oh, berarti dari siswa itu sendiri ya? Ya dari intinya nanti yang role modelnya atau yang jadi model gerakan itu biasanya siswa yang menguasai gerakan itu karena hanya 3 menit ya Pak. Sebentar Pak, 5 sampai 10 menit. Nah itu Oke. kan itu. Ya, musiknya dipandu langsung dari sentral dari pusat sehingga satu sekolah itu semuanya kegiatannya sama. Sama Iya. ya? Oke. Ya. Baik. Saya nambah bentar ya. Oke, boleh Pak. Jadi selain KBM itu juga ada satu lagi kegiatan P5, Oke. yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila itu ya. Itu di sekolah kita itu SMP 1 itu dilaksanakan 1 tahun 3 kali. Nah, nanti masalah temanya itu nanti yang menentukan siswa sendiri, baru nanti bapak ibu guru yang membimbing. Oke. Jadi itu kolaborasi bukan hanya 1-2 guru, tapi juga semua guru terlibat. Oke. Nah, jadi untuk itu memang harus seperti itu untuk kolaborasi semua guru, yaitu di P5. Karena di situ di P5 itu tidak hanya terus melaksanakan bikin ini sudah selesai, tidak. Contoh kewirausahaan misalnya. Dari situ nanti dibahas apa sih itu wirausaha, terus apa sih itu nanti kenapa kok bisa jadi wirausaha, itu nanti dibahas di situ. Baik melalui PPT atau diskusi atau seterusnya. Baru nanti fokus ke bahan yang akan kita buat, mau bikin apa itu. Jadi Oke. bikin juga tidak asal buat pakai saja enggak, tapi juga di situ dibahas juga tentang marketingnya dan juga pengepakannya. Jadi pemasarannya bagaimana, pengepakannya bagaimana. Baru nanti setelah itu sudah selesai, kita terakhir mengadakan refleksi. Baik refleksi untuk siswa sendiri juga dari umum. Oke. Nah, biasanya itu dalam hal wirausaha seperti itu kebanyakan siswa lebih kreatif karena dia mampu menjual produknya dengan online. Oh iya betul. Mengikuti zaman sekarang ya. Menurut tren. Tren, ya betul. Nah, jadi P5 di sekolah sebesar itu berlangsung 2 minggu. Jadinya blok. 2 minggu itu diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan P5. tema yang diambil. Oke. Itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi tidak ada bapak ibu yang malu, semuanya terlibat dan semuanya harus belajar. Jangan ada kata-kata saya tidak bisa, itu enggak. Termasuk saya ya.
saya baru tahu wirausaha itu yang kayak apa sampai detail setelah saya membimbing itu. Terus ternyata wirausaha seperti ini, jawabannya luas sekali. Nah, itu jadi benar-benar sangat bermanfaat bagi siswa dan bagi guru yang membina. Saya tidak saya matematika, soalnya kalau kita saya tanya ini Pak Abi. Baik. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu guru sekolah SMP 1 itu semuanya berkolaborasi dengan baik tanpa ada keluhan. Itu yang saya sangat senang sekali. Oke, baik. Masing-masing bisa membimbing siswa, melatih siswa, melayani siswa dengan sepenuh hati. Ya itu tambahannya. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Nah, itu tadi beberapa obrolan yang kita bahas hari ini. Jangan kemana-mana dulu, karena kita akan membahas lebih dalam lagi tentang SMP Negeri 1 Kota Tegal, dan tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Irma. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang prestasi dan keunggulan SMP Negeri 1 Kota Tegal. Dan tentunya kali ini kita bersama narasumber yang berbeda, yaitu pengurus OSIS SMP Negeri 1 Kota Tegal. Halo, selamat siang Ade. Siang. Oke, ini aku manggilnya Ade apa kakak nih? Ade. Oke, sebelumnya bisa perkenalan dulu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sherly Ramadhani Manasa. Jabatan saya sebagai Ketua OSIS. Oke, baik. Yang sebelahnya. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Norin Nazira. Jabatan saya sebagai Wakil Ketua OSIS. Yang satunya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Almira Putri Amina. Saya anggota OSIS bagian Sekbid Evaluasi. Halo, nama saya Visenat Kaprayata. Saya anggota OSIS dari Sekbid Perlengkapan. Oke, baik. Ini kalian itu menjadi pengurus OSIS dari kelas berapa sih? Dari kelas 8. Oh, kalau kamu? Aku dari kelas 7 jadi anggota, kelas 8 menjabat jadi. Ya, semua. Oke, terus yang sebelahnya? Aku dari kelas 1. Dari kelas 7. Oke, berarti sudah, ini sekarang kelas berapa nih? Kelas 9. Kelas 9 semua? 8. Oh, kamu kelas 8. Oke, berarti udah punya pengalaman yang cukup lah ya. Nih, kakak mau tanya nih, perkembangan OSIS dari tahun ke tahun itu gimana? Perkembangan OSIS dari tahun ke tahun, dari periode yang kami jabat saat ini, Oke. dari sebelum-sebelumnya hingga masa jabatan kami saat ini, itu melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, seperti di periode sebelumnya yang belum pernah diadakan, yaitu seperti kegiatan sedekah untuk Ponggol, sedekah Ponggol yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu yang biasanya disebutnya senggol, sedekah Ponggol. Oke. Itu dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Tegal yang dijadwal. Jadi kan ada 1 bulan ada 4 minggu. Oke. Jadi di minggu pertama itu yang bertugas pengurus OSIS, yang kedua pengurus pramuka Dewan Penggalang, yang ketiga pengurus Paskibra, dan yang keempat itu pengurus PMR. Dan di setiap minggunya itu nanti anak-anak ada jadwalnya dari kelas 7A hingga 7F dan bergilir nanti sampai kelas 9H. Itu dikumpulkan ke setiap pengurus pada jadwal minggu tersebut. Nanti kami bagikan kepada orang yang membutuhkan, terutama untuk masyarakat sekitar. Oke. Lalu yang kedua ada grebek syawalan yang dilaksanakan waktu setelah Lebaran, dan itu juga belum pernah diadakan dari waktu periode sebelumnya. Tapi di periode ini, Ini kami laksanakan. oke, baru ya? Ya, baru. Oke. Kemudian nih, untuk visi misi dan tujuan OSIS itu di tahun ini ya, di periode ini itu apa tuh?
Untuk visinya, visi sekaligus tujuan yaitu menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Kota Tegal yang inovatif, efektif, dan efisien, serta mewujudkan siswa-siswi yang berkarakter, tanggung jawab, serta dapat dijadikan sebagai tempat aspirasi siswa, dan juga menjadikan tempat sebagai kolaborasi dan aktivitas siswa. Oke, untuk adiknya Nauren Nazira, itu kamu menjabat sebagai apa tadi ya? Wakil ketua OSIS. Oh, wakil ketua OSIS. Kemudian kamu di bidang apa ya? Evaluasi. Evaluasi. Itu kira prokernya itu apa aja sih? Misalkan ya Kak, ada acara-acara yang melibatkan OSIS, saya bisa mengevaluasi kegiatannya barangkali yang kurang. Jadi setelah kegiatan nanti dikumpulkan, kita bahas mana kurangnya biar nanti di acara selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke, kalau Itu bersambung juga sama misi kita Kak. Jadi Oke. kita ada mengevaluasi program dan kegiatan yang sudah berjalan, menumbuhkan rasa semangat dan peduli sesama anggota organisasi, dan menjadikan tempat aspirasi siswa-siswi. Oke. Dan itu juga perkembangan OSIS periode kita. Sebelum-sebelumnya belum ada sekret evaluasi, kita mengadakan sekret. Berarti semakin tahun semakin berkembang ya? Ya. Kemudian minat siswa untuk masuk ke kepengurusan OSIS itu banyak apa enggak tuh? Untuk dari yang mendaftar itu cukup banyak, bahkan banyak sekali ya yang mau, entah itu menjadi, karena untuk kelas 7 itu hanya bisa menjabat sebagai anggota. Oke. Nanti pada saat kelas 8 bisa menjabat sebagai pengurus intinya, ada ketua, wakil, sekretaris, hingga bendahara, dan itu juga menjabatnya yang menjabatkan yang berminat banyak sekali. Tetapi kami sebagai pengurus inti yang nanti akan meneruskan generasi selanjutnya, memilihnya itu yang selektif sekali, karena kami sebagai pengurus inti pengen yang terbaik dari Iya. dari periode kami, jadi milihnya itu selektif yang benar-benar memang anaknya pantas, anaknya terbaik, seenggaknya bisa menjadikan OSIS itu sebagai lebih baik lagi dari angkatan kami, Kak. Oke, kemudian di OSIS SMP Negeri 1 Kota Tegal itu ada bidang apa aja tuh? Ada bidang yang pertama perlengkapan, evaluasi, terus kreativitas, keagamaan, dokumentasi, ya 5. Oke, tadi kamu bidang perlengkapan ya? Iya. Itu tugasnya, prokernya itu apa aja tuh? Kami membantu baik secara tenaga ataupun secara pikiran untuk bekerja sama membangun acara agar berjalan lancar, berjalan dengan baik, serta sesuai dengan tujuan kami semua. Oke, berarti kalau ada acara-acara gitu ya? Iya. Oke. Pesan kalian nih buat adik-adik kelas 6 itu apa sih? Barangkali ada ini yang mau daftar di SMP 1. Jangan ragu-ragu aja sih. Ya, karena bagi mereka mungkin yang pengen daftar, sebenarnya SMP 1 nggak menyeramkan itu loh, karena kegiatan-kegiatannya banyak juga yang seru, dari ekstrakurikuler, bisa menyalurkan minat bakat siswa-siswa, juga banyak hal-hal yang bikin penasaran lah dari kegiatan-kegiatan. Ya, prestasinya juga kan menggelegar sekali ya. Iya, betul. Banyak. Terus juga misal kita punya keahlian sesuatu, SMP 1 itu membuka gerbang buat kita buat meningkatkan, Ya, menyalurkan. Oke. Berarti kalau kita misalkan punya hobi apa nih, kita sampaikan ke guru gitu atau Iya. gimana? Atau bisa mau mengajukan diri sendiri dengan mengikuti mungkin ekstrakurikuler gitu. Oke. Kan juga berguna bagi kita, misalkan kita ada bakat menyanyi atau bakat berpidato, kita bisa mengajukan diri, misalkan ada lomba, nanti guru bisa menyeleksi kita, setelah itu diajukan kan bisa berguna, nanti misalkan menang, mendapatkan sertifikat, bisa digunakan di SMA nanti. Oke, ya betul sekali. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi beberapa obrolan yang kita bahas mengenai prestasi dan keunggulan di SMP Negeri 1 Kota Tegal. Nah, buat kalian adik-adik nih kelas 6 yang bingung mau lanjut sekolah di mana,
buruan daftar di SMP Negeri 1 Kota Tegal. Sekolah idola, banyak ekstrakurikulernya, kemudian juga sudah begitu sering meraih juara-juara prestasi. Untuk info selengkapnya ada di bawah ini. Saya Irma pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.